Love Praying Family, dan salam damai sejahtera. Puji syukur kita ucapkan kepada Bapa kita yang Maha Pengasih dan Penyayang. Malam hari ini kita bisa berkumpul dan berdoa bersama-sama dalam keadaan yang sehat. Malam ini kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Pastor Yuki tentang kerahiman Allah atas orang sakit dan menderita. Marilah kita mendaraskan doa Salam Maria satu kali, supaya renungan ini bisa meresap di dalam hati kita masing-masing, dan Zoom pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan Pastor Yuki untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Apakah suara saya terdengar di Shalom. sana? Terdengar Jelas. ya? Dengar, Jelas, Pastor. Ya, salam kenal. Saya baru tahu ada grup ini. Namanya bagus sekali. Love Praying Family. Dan katanya anggotanya tersebar di mana-mana ya. Bahkan di negara-negara lain. Begitu kah? Iya, Pastor. Ya, puji Tuhan. Tercatat 93 partisipan yang ikut malam hari ini. Bukan main banyaknya. Sebetulnya saya pengen tahu lebih banyak tentang grup ini, tapi ya nanti di luar acara ini saja saya mau tanya-tanya. Jadi rupanya ini adalah para devosan kerahiman ilahi ya, saudara-saudari terkasih. Iya, Pastor. Baik. Terima kasih sudah memberi saya undangan, dan di dalam pamflet saya diberi tema kerahiman Allah atas orang sakit dan menderita. Tetapi mohon izin, judulnya tidak tepat begitu. Tema yang saya berikan adalah di manakah Allah ketika manusia menderita. Ya, isinya saya kira sama ya. Ya cuma judulnya saja atau tema yang tidak tepat dari apa yang saya tulis dan apa yang grup ini tulis. Tapi baik, saya share screen. Kita baca dulu dari kitab Ayub, mudah-mudahan semuanya melihat. Apakah di sana terlihat? Ya, Pastor. Baik ya, mudah-mudahan terlihat. Kita baca, saya bacakan untuk Anda sekalian. Pembacaan dari kitab Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang
untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi, membajak, dan keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Terpujilah syukur kepada Allah. Allah. Saudara-saudariku terkasih, apakah PowerPoint ini sudah terlihat di sana? Belum? Lihat, Pastor. Sudah terlihat ya? Ya, Seperti saya katakan tadi, judulnya saya ubah sedikit. Di manakah Allah ketika kita menderita?
Ada sebuah survei yang mau menarik jawaban daripada responden. Pertanyaannya cuma satu, ya. Pertanyaannya begini. Kalau Anda diperbolehkan bertanya kepada Allah satu pertanyaan, apa yang akan Anda tanya? Dan rupanya mayoritas jawabannya adalah, kami ingin bertanya kepada Allah, mengapa ada penderitaan di atas bumi ini? Mengapa ada penderitaan di dunia ini? Dan memang saudara-saudari terkasih, realita penderitaan bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia. Dari zaman ke zaman, generasi ke generasi, manusia siapapun kita selalu harus berhadapan dengan penderitaan. Apapun bentuk penderitaan itu, di dalam layar bencana alam, di mana-mana, lalu sakit penyakit, kecacatan tubuh, kematian orang yang dikasihi, dan sebagainya. Penderitaan yang baru saja kita lihat dalam layar itu dapat dikatakan adalah bagian yang permanen, yang menetap dalam hidup manusia di dunia. Namun demikian, tetap saja penderitaan merupakan suatu misteri yang tidak akan terpecahkan secara sempurna. Karena memang tidak semua penderitaan dapat dimengerti oleh manusia. Mengapa ada bencana alam? Mengapa aku sakit? Mengapa aku menderita? Seperti yang dialami oleh seorang ayah namanya Harold Kushner, dia harus bergumul dengan penderitaan yang sangat berat karena anak laki-lakinya namanya Aaron berusia 3 tahun secara tidak terduga didiagnosis oleh dokter dia menderita penyakit progeria syndrome. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari tahu penyakit apa itu? Itu penyakit seperti ini, penyakit genetik yang sangat langka yang hanya dialami oleh satu anak dari 8 juta kelahiran. Anak yang lahir dari progeria ini menunjukkan pencepatan penuaan. Jadi penuaan dini. Dan ini bisa termasuk kerut pada kulit, uban, atau kebotakannya. Seperti orang tua, seperti kakek nenek, padahal dia masih anak-anak. Alangkah sedihnya, alangkah menderitanya orang tua yang mendapati anaknya seperti ini. Sudah berabad-abad lamanya masalah penderitaan ini oleh orang-orang yang skeptis atau ateis dipakai sebagai senjata dan bukti penolakan terhadap kehadiran Allah, keberadaan Allah. Mereka punya formula logis yang bisa kita lihat begini. Kata para ateis atau skeptis, jika Allah Maha Kuasa, ia pasti dapat mencegah penderitaan. Jika Allah Maha Kasih, dia pasti ingin mencegah penderitaan. Tetapi kenyataannya, di dunia ini banyak penderitaan. Artinya, mereka menarik kesimpulan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih yang kalian sebut-sebut itu sesungguhnya tidak ada. Itulah formula logis yang mereka pakai. Saudara-saudari terkasih, mari kita memiliki pemahaman baru tentang bagaimana Allah bekerja di dunia ini. Pertama, saudara-saudari, Allah bukan pencipta penderitaan di dunia. Dalam kitab Kejadian bab 1,
Kita sudah tahu itu. Dituliskan di sana, Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik, baik adanya. Ya, jadi tidak ada Allah menciptakan penderitaan di atas bumi ini. Penderitaan muncul setelah apa? Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Adam dan Hawa memilih memakan buah terlarang itu. Mereka memilih kehendak bebas yang diberikan kepada mereka untuk tidak taat kepada Allah. Mereka menolak rancangan yang Allah ciptakan bagi dunia ini. Akibatnya, dunia ciptaan Allah menjadi kacau balau dan muncul pelbagai masalah, termasuk bencana alam, sakit penyakit, dan penderitaan yang lain. Yang kedua, saudara-saudari, yang harus kita pahami, Allah menggunakan penderitaan sebagai sarana kita untuk berserah kepadanya. Saudara-saudari terkasih, tadi kita mendengar kitab Ayub, ya, dikisahkan hal terburuk yang bisa terjadi kepada orang terbaik. Ayub begitu taat, begitu baik hidupnya. Ayub tidak bersalah, dia seorang jujur, takut akan Allah, dan dia selalu menjauhi kejahatan. Bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa tidak ada orang lain yang begitu saleh seperti Ayub. Namun baru saja kita dengar, tadi saya bacakan. Dalam sekejap, Ayub kehilangan lembu, keledai, domba, unta, anak-anaknya pun mati semua. Tak berhenti sampai di situ, kemudian Ayub pun sakit borok. Nah, seperti yang Anda lihat. Borok di sekujur tubuhnya, dari ujung rambut hingga kuku. 3 teman Ayub, ada gambar di situ ya. Elifas, Bildad, dan Sofar. Itu disebut dalam kitab Ayub. Mereka mengatakan, Ayub, kamu begini, kamu menderita, itu karena kamu berdosa terhadap Allah. Ini semua karena dosa-dosa kamu. Tetapi Allah menegur mereka. Karena mereka mempunyai asumsi yang salah. Allah tidak menyebut bahwa penderitaan yang Ayub alami terjadi karena dosa-dosa yang dia lakukan. Maka firman Tuhan kepada Elifas, ya, orang Teman itu, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Tuhan membela Ayub di hadapan ketiga temannya itu. Yang ketiga, saudara-saudari, mari kita punya pemahaman, meskipun penderitaan tidak menyenangkan, namun Allah bisa memakainya untuk kebaikan manusia. Adanya penderitaan di dunia ini menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Karena tidak ada seorang manusia yang bisa atau mampu menghindar dari penderitaan. Dan kita bersyukur punya Allah yang peduli. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang-orang di Roma. Bab 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dicintainya. Saudara-saudari terkasih,
Allah dapat memakai penderitaan kita agar kita lebih dekat kepadanya. Dia juga dapat memakai penderitaan itu membentuk karakter kita menjadi kesaksian bagi orang banyak. Allah dengan pelbagai cara mampu menjadikan sesuatu kebaikan dari penderitaan kita. Jika kita percaya dan kita tetap berharap kepadanya, maka semuanya akan baik. Penderitaan Ayub dimulai karena percakapan antara Allah dan iblis. Ya, jadi iblis datang kepada Allah. Nah, seperti ini gambarnya. Ya. Dalam percakapan itu iblis mengajak Allah untuk bertaruh. Ya, iblis ini berani ya. Dia datang pada Allah untuk bertaruh. Dia bertaruh kepada Allah bahwa Ayub itu setia hanya karena Allah terus-menerus memberkatinya. Oleh karena itu iblis menantang Allah untuk mengambil segala kepunyaan Ayub. Dan pada saat itulah engkau akan mendapati, kata iblis, hambamu akan mengutuki engkau. Ya, kemudian Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi dengan satu syarat, tidak boleh iblis mengambil nyawanya. Ketika Ayub kehilangan segalanya, sesungguhnya saudara-saudari terkasih, dia sedang tampil dalam sebuah pertarungan di hadapan penonton yang tidak terlihat di dalam dunia roh. Alkitab mencatat contoh-contoh lain dari peristiwa yang membuat dunia roh terguncang. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya pergi ke kota-kota, iblis pun takluk. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia melihat iblis terjatuh seperti kilat dari langit. Nah, ini dia gambarnya. Ya. Selain itu, ketika ada satu orang yang bertobat, maka seisi surga pun bersuka cita. Demikian Injil Lukas bab 15 ayat 7. Rasanya sulit untuk membayangkan bahwa respon seseorang bisa begitu berdampak pada dunia roh. Tetapi ini yang ditunjukkan oleh Ayub. Respon kita terhadap penderitaan begitu penting, saudara-saudari. Ketika pencobaan itu datang, Ayub, sahabat kita itu, merespon dengan tetap percaya pada Allah, terlepas dari segala kemalangan yang menimpanya. Ayub memilih untuk tetap memelihara imannya. Dia tetap setia kepada Allahnya. Seperti di dalam gambar. Ya. Walaupun dia sudah kehilangan segala-galanya, bahkan anaknya, dia tetap setia. Dia tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang baik. Yang keempat, saudara-saudari terkasih, mari kita punya pemahaman Allah di dalam penderitaan kita ingin mengajar bahwa Dia Maha Kuasa. Allah tidak memberikan alasan mengapa Dia mengizinkan Ayub menderita. Malah Allah menggunakan ketidaktahuan Ayub akan betapa rumitnya alam semesta untuk menyatakan kemahakuasaannya. Ya, dalam gambar Ayub menjawab Allah, siapakah Dia yang menyelubungi keputusan dan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Akhirnya, saudara-saudari terkasih, satu-satunya jawaban Allah yang diberikan kepada Ayub adalah pewahyuan tentang dirinya sendiri. Seolah-olah Allah berkata kepada Ayub, Ayub, aku adalah jawabannya. Aku adalah jawaban satu-satunya terhadap penderitaanmu. Ayub tidak diminta untuk mempercayai sebuah rencana, tapi dia diminta untuk percaya seorang pribadi, yaitu pribadi Allah yang berdaulat, yang bijaksana, yang maha baik.
tidak peduli. Bagaimanapun kita berusaha untuk mencari-cari alasan, terkadang kita tetap melihat Allah itu sosok yang tidak adil. Hingga waktu berjalan dalam sejarah membuktikan, kita akan mengerti bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berikut yang terakhir, saudara-saudari terkasih, mari kita punya pemahaman bahwa Allah turut di dalam penderitaan kita. Ada kalanya kita menghadapi penderitaan seolah Allah diam dan tidak menjawab doa-doa kita. Kita ragu-ragu, apakah Allah benar mengasihi kita? Kalau kita melihat inkarnasi, sabda menjadi daging dalam diri Yesus di Betlehem. Kalau kita melihat Tuhan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib, adalah bukti nyata bahwa Allah turut dalam penderitaan manusia. Rasul Petrus dalam suratnya, bab 2 ayat 21-24, mengatakan begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tapi dia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Itulah Rasul Paulus menuliskan untuk kita. Saudara-saudari terkasih, penderitaan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Sakit penyakit, bencana alam, dan sebagainya. Namun pertanyaan penting ketika menderita, bukan kenapa saya menderita, melainkan bagaimana saya merespon penderitaan ini. Kita bisa merespon dengan benar, karena Kristus yang hadir di hidup kita adalah Allah yang mengalami dan merasakan segala penderitaan manusia. Kita bisa kuat bertahan dan menang atas penderitaan karena Dia yang hadir bersama kita telah mengalahkan maut dan dunia ini. Kita sudah melalui hari Paskah yang kemarin. Bersyukur karena kita memiliki Allah yang memahami betapa sulit dan sakitnya penderitaan yang kita alami. Terlebih lagi kita bersyukur karena memiliki Yesus yang senantiasa memberi kekuatan saat kita bergumul dan berharap atas setiap penderitaan yang kita alami. Saya sengaja menampilkan teladan iman yang luar biasa di dalam segala kesulitan dan penderitaan. Mereka tetap tabah dan teruji. Santo Yohanes Paulus II dan Santa Teresa dari Kalkuta. Saudara-saudari terkasih, itu saja yang bisa saya berikan untuk Anda pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pastor Yuki Terima kasih atas kembali. pelajaran dan renungan yang diberikan, sangat menguatkan kami semua ya. Saya Amin. mau menyampaikan
sedikit poin-poin yang diajarkan oleh Pastor Yuki tadi, bahwa temanya di manakah Allah dikala manusia menderita. Bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah bekerja di setiap penderitaan yang kita miliki. Yang pertama, Allah bukanlah pencipta dari penderitaan di dunia ini. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu baik pada awalnya dari kitab Kejadian. Yang kedua, Allah menggunakan penderitaan sebagai sarana kita untuk berserah kepadanya. Dan yang ketiga, meskipun penderitaan itu tidak menyenangkan, namun Allah bisa memakainya untuk kebaikan manusia. Kita bisa lebih dekat kepada Allah, membentuk karakter kita menjadi saksi kasih Allah kepada sesama. Yang keempat, Allah ingin mengajar bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas setiap hidup kita. Yang kelima, Allah turut bekerja di dalam setiap penderitaan kita. Dan apa bahan refleksi kita pada malam hari ini? Apakah kita tetap percaya, berserah, setia kepadanya pada saat kita menderita? Dan apakah kita percaya bahwa semua penderitaan ini akan membawa hal-hal yang baik pada hidup kita nantinya? Sekian poin-poin yang bisa saya berikan atas pengajaran yang Pastor Yuki berikan. Untuk saudara-saudari yang terkasih, apakah ada yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan, atau sharing iman tentang penderitaan? Dipersilahkan, Bapak Ibu. Ibu Fidelis mungkin? Ibu Jenny? Selamat malam, Pastor Yuki, sama Ibu Linawati. Selamat malam, Ibu Floren. Nah, saya mau berbagi kisah yang dulu saya alami waktu kecil ya. Umur 10 tahun sudah jadi anak yatim piatu. Ya, itu penderitaan yang sangat diingat sampai ini hari. Tetapi saya tetap berdoa sampai sekarang. Saya tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus sampai sekarang. Dalam penderitaan, suka ada duka, asal ke gereja tetap saya ingat berdoa. Sebagai anak kecil, apa yang didoakan saya pun kurang tahu. Yang penting ada hadir di gereja. Jadi pengalaman merantau orang di mana-mana, biarpun pagi pergi, pulang malam, saya sering ingat bahwa saya dilindungi sama Tuhan Yesus. Tidak ada pengorbanan yang luka di dalam tubuh saya. Tetap dilindungi sama Tuhan Yesus kemanapun pergi.
pergi pagi, pulang malam. Sampai sekarang saya tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Dan saya tetap mengucapkan banyak terima kasih sama Tuhan Yesus. Doa-doa seperti doa anak kecil, apa yang didoakan sebagai anak yatim piatu. Dan terkadang apa yang didoain pun tidak tahu. Yang penting ada jalannya dan penderitaan tetap dijalanin. Tapi akhirnya sampai sekarang, ya Pastor, ya Ibu Linawati, saya ucap syukur, puji syukur, dan dapat bisa berdoa sampai ini hari. Dengan gembira, hati gembira, ke Love Praying Family. Saya ada waktu, saya siapkan hati untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus yang Maha Rahim. Aku tetap andalanku. Engkau tetap andalanku. Makasih Pastor Yuki, Bu Linawati. Terima kasih Ibu Florentina, sharing yang sangat menyentuh, sangat menguatkan. Dan saya yakin berkat Tuhan melimpah pada Ibu dan keluarga. Ya, Ya, amin Pastor. Terima kasih Pastor. Terima kasih Bu Floren. Kesaksiannya yang membuat kita belajar bahwa Tuhan itu hadir dan dengan rasa bersyukur yang Bu Floren berikan. Ya, terima kasih Bu Linawati. Pastor Yuki, mungkin ada tanggapan buat kesaksian dari Bu Floren tadi? ya, bahwa ditinggal oleh orang tua itu suatu pukulan yang sangat menyakitkan. Satu saja orang tua kita pergi, kita mulai limbung. Apalagi dua, yatim piatu ya tadi Ibu Florentina. Dan semakin kita terpukul karena kejadian atau penderitaan itu, ya kita semakin kuat untuk menapak hari-hari ke depan. Jadi Ibu Florentina sudah melalui semua itu, saya kira, ya sekarang sudah bisa menerima dan menjalani hidup dengan normal tanpa hambatan yang berarti. Ya, kita bisa belajar tentang ketabahan, tentang kepasrahan dari Ibu Florentina. Maka dari itu tadi saya katakan sebuah sharing yang indah dan menguatkan. Terima kasih. Terima kasih Pastor Yuki. Tanggapannya. Apakah ada Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan kesaksian iman? Saya Bu Lina. Selamat malam Ibu Eni. Selamat malam. Saya juga ingin membagi pengalaman saya bersharing. Selamat malam Pastor Yuki, selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Saya ingin membagikan pengalaman hidup saya yang sangat indah saya rasakan ya, di manakah Allah ketika manusia menderita. Sebenarnya Allah itu ada dekat dengan kita ketika kita memang benar-benar sungguh mau mengandalkan Dia dan mau berserah kepadanya di saat kita dalam keadaan terpuruk sekalipun. Mengapa saya katakan begitu? Pengalaman saya ketika saya meninggal suami saya sangat berbeban berat karena saya tidak tahu mau melakukan apapun, di mana anak saya pada saat itu masih kecil-kecil. Nah, pada saat itu saya sangat blank, sangat down.
dan sangat-sangat terpuruk sekali. Di situ saya merasakan saya tak berdaya, tapi saya tidak mau mengadu kepada Tuhan. Itulah egonya, sifat kemanusiaan saya. Sudah tahu saya menderita, sudah tahu saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya tidak mau mengadu kepada Tuhan. Malah saya hanya menangis dan menangis. Bukan kebaikan yang datang, malah saya semakin tak berdaya, semakin menderitalah saya bilang. Lalu ketika anak saya yang paling tua mengatakan, "Ma, sudahlah, jangan selalu bersedih." Hati saya tergerak. Kenapa hati saya tergerak? Karena saya melihat ternyata masih ada tanggung jawab yang harus saya jalankan kepada mereka ini. Di situ juga saya langsung pergi ke kamar. Ampuni saya, curahan hati saya kepada Tuhan atas kejadian yang saya alami sejak saya ditinggal suami. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Jikalau Engkau memang ingin kami tetap hidup, tolong pelihara kami Tuhan, jaga kami. Nah, ketika itu saya seperti tak berdaya, lalu saya pingsan, saya keluar dari kamar, saya terjatuh dan saya pingsan. Pada saat itu anak saya yang paling kecil yang mendapatkan, karena kakak abangnya ke sekolah, hanya anak saya yang paling kecil itu ada di dekat saya. Ketika saya sadar, kepala saya terasa pening, saya pegang, kepala saya sudah bengkak gitu. Lalu saya menangis sejadi-jadinya atas segala kelemahan saya. Tertidur saya sebentar, saya merasa sepertinya saya sadar. Saya sadar saya itu bukan bermimpi, tapi saat itu juga suami saya datang dalam tidur saya itu. Dia tersenyum seperti biasa yang selalu kami lakukan, tersenyum, tertawa, berjalan bersama. Dia bilang, "Ayo kita jalan-jalan, Ma." Lalu dalam dia membawa saya itu, saya mengatakan berkeluh kesah, "Ya, aku susah kali lah ya. Anak-anak semua pada gini," aku katakan. Lalu dia mengatakan kepada saya, dia pegang pundak saya. Dalam tidur saya tuh, saya merasa memang dia memegang pundak saya. Dia bilang, "Jangan kamu sedih, nggak perlu kamu bersusah hati. Ada Tuhan yang menolong kita." Katanya seperti itu. Lalu saya tersadar, loh, ayah kan udah nggak ada. Ketika saya sadar, lalu saya terbangun, saya membuka mata saya. Bahwasanya saya menyadari itu adalah suara Tuhan yang mengatakan, kamu jangan bersedih, kamu harus tetap semangat demi anak-anakmu. Seperti itulah. Dari situ saya terus mengandalkan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, pada saat itu juga saya mendapatkan telepon. Mungkin bagi saya itu adalah utusan Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata. Lalu dia mengatakan, besok kamu coba jumpai ibu ini, lalu kamu usahakan untuk bisa bekerja di situ. Saya berterima kasih ketika saya melakukan itu, besoknya saya diterima bekerja. Makanya saat itu saya merasakan Tuhan itu sangat baik kepada kita yang mau menyerahkan hidup kita, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun penderitaan kita berat, jangan pernah kita mengandalkan manusia. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membantu kita melalui tangan-tangan kasih-Nya. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, saya bisa merasakan kasih Tuhan itu ada dan nyata sampai anak saya bisa ada satu sampai dia bisa kuliah lah saya katakan. Dari SMP kelas 1 dia ditinggal ayahnya dan sekarang dia kuliah semester 2.
Saya merasa itu adalah kebaikan Tuhan buat saya dan anak-anak saya. Kira-kira demikianlah Pastor pengalaman hidup saya yang sangat berarti dengan judul Di Manakah Allah Ketika Manusia Menderita. Saya mengatakan dengan hati kita yang mau berserah sepenuhnya, di skala kita sangat menderita, berserahlah kepada Tuhan, kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan pertolongannya. Terima kasih, Pastor, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Itulah sharing saya. Terima kasih Ibu Heni, sharingnya sangat menyentuh dan kembali menguatkan. Ibu punya iman yang begitu besar saya lihat, dan Ibu beruntung punya suami yang setia dan mendoakan Ibu dari surga. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Heni dan Pastor Yuki atas tanggapannya. Apakah ada Bapak atau Ibu yang lain yang mau menanggapi dari kesaksian Ibu Heni tadi? Jika tidak ada, kami mohon Pastor Yuki untuk memberikan berkat kepada grup ini, dan supaya kita tetap setia dan berserah pada saat penderitaan dan pergumulan kita sehari-hari. Baik, kita berdoa singkat dan kemudian kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami Engkau telah segarkan di dalam komunitas ini, saling meneguhkan, saling berbagi, saling menguatkan. Dan kami sudah Engkau kuatkan dengan firman-Mu, bahwa di dalam setiap kesusahan, penderitaan kami, sesungguhnya Engkau sedang mendidik kami, dan sesungguhnya Engkau turut berjuang bersama kami. Ketika kami melihat salib Putra-Mu, kami tahu Dia juga ikut menanggung segala kesusahan dan penderitaan kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat sebesar itu, dan kami mohon berkat, perlindungan, serta kekuatan-Mu untuk hidup kami di hari-hari mendatang. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian serta keluarga saudara selalu dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.